Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 20.1001.12.11.029, dosen pengampu Helmawati SE MSI, materi bab 1 Pendidikan Makroekonomi. Ruang lingkup makroekonomi. Yang akan saya bahas ada 3 pokok. Yang pertama, isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi. Yang kedua, asal mula perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, isu-isu utama dalam makroekonomi. Isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi. Analisis dalam mikroekonomi bertitik tolak dalam pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka masyarakat harus membuat pilihan yang dibedakan kepada 2 aspek. Yang pertama dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, yang kedua dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa. Kedua pilihan tersebut merupakan isu-isu utama yang dianalisis dalam teori mikroekonomi. Untuk memilih kedua aspek tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah, apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? Jawaban dari pertanyaan ini merupakan persoalan yang akan menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam perekonomian. Dengan kata lain bahwa pilihan-pilihan dilakukan konsumen merupakan faktor penting dalam menentukan jenis-jenis kegiatan produksi yang harus dijalankan. Karena untuk dapat memproduksi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen memerlukan efektivitas dan efisiensi berbagai faktor produksi, terutama faktor biaya. Maka sebelum menjalankan kegiatan produksi, sebuah perusahaan harus menyelesaikan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, bagaimanakah cara memproduksi barang yang akan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Analisis dan teori mikroekonomi yang menerangkan tentang teori produksi, biaya produksi, dan struktur pasar tujuan. Untuk menerangkan bagaimana seorang produsen memecahkan persoalan tersebut. Setelah mengetahui jenis-jenis faktor produksi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi, produsen akan pergi ke pasar untuk mendapatkan faktor-faktor produksi yang diperlukannya. Sebagai akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, akan tercipta aliran pendapatan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Aliran ini akan menentukan corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya, corak distribusi pendapatan ini akan menentukan corak permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dengan demikian, aliran-aliran pendapatan yang berlaku sebagai akibat kegiatan produksi barang dan jasa akan dapat memecahkan persoalan pertanyaan ketiga, yaitu untuk siapa barang dan jasa perlu diproduksi. Masuk ke poin kedua, asal mula perkembangan analisis makroekonomi. Teori ekonomi pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang memiliki faktor produksi yang terbatas tetapi mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan dalam produksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sehingga kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan. Analisis tersebut tidak dapat menerangkan sebab-sebab terjadinya beberapa masalah penting yang selalu berlaku dalam perekonomian. Coba perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran yang semakin lama semakin buruk keadaannya? Pertanyaan kedua, mengapa masalah kenaikan harga-harga yang berlaku seringkali diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius? Pertanyaan ketiga, mengapa berbagai bidang perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat? Sehingga dekade 1930-an, ahli-ahli ekonomi tidak memfokuskan analisis mereka kepada berbagai masalah di atas, terutama terhadap masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lesu.
ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab klasik yang hidup di antara zaman Adam Smith 1776 dan Keynes 1936 tidak banyak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, menurut mereka, masalah-masalah tersebut sementara sistemnya hanya pasar bebas akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang menyebabkan masalah-masalah tersebut akan lenyap dengan sendirinya dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan berlangsung kembali. Dalam tahun 1929 sampai 1932 terjadinya kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dan merosotnya ekonomi di Amerika Serikat dan dikenal dengan periode The Great Depression. Pada puncaknya, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Kemunduran ekonomi yang serius itu merabak ke seluruh dunia, bukan hanya ke negara-negara industri, tapi juga ke negara-negara miskin. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkemuka saat itu, yaitu John Maynard Keynes. Ini mengemukakan teori-teori yang pada akhirnya menjadi landasan teori makroekonomi modern. Tetapi teori-teori tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul General Theory Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Secara garis besar, pandangan dalam buku Keynes tersebut dapat dibedakan menjadi dua aspek. Di satu pihak, buku tersebut mengkritik pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Sementara, di lain pihak, buku tersebut menerangkan faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Ia berpendapat bahwa pengeluaran agregat merupakan perbelanjaan masyarakat, barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi suatu perekonomian. Analisisnya berusaha memberi jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada bahasan sebelumnya, yaitu mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh, mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil, mengapa pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berlaku. Di samping menerangkan keadaan-keadaan yang menciptakan masalah tersebut, analisis makroekonomi juga menerangkan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Analisis tentang penentuan tingkat kegiatan yang dicapai suatu perekonomian merupakan bagian penting dari analisis makroekonomi. Permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat keseimbangan kegiatan suatu perekonomian. Analisis makroekonomi juga menerangkan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Analisis tentang penentuan tingkat kegiatan dicapai suatu perekonomian merupakan bagian penting dari analisis makroekonomi. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat. Akan diterangkan pula komponen-komponen dari pengeluaran agregat, dari ciri-ciri dari setiap komponen tersebut. Dalam perekonomian modern, hal ini dibedakan kepada 4 golongan, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan-perusahaan, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, ekspor atau pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara-negara lain. Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan dalam perekonomian perlu dibedakan kepada 3 bentuk abstraksi atau penyederhanaan, yaitu analisis kegiatan perekonomian yang memisalkan bahwa harga tetap dan tingkat bunga tetap dalam menunjukkan penentuan kegiatan perekonomian berdasarkan kepada 2 hal tersebut. Analisis disebut secara bertahap.
yaitu dari menerangkan keseimbangan dalam perekonomian 2 sektor kepada keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor, dan akhirnya dalam perekonomian yang terdiri dan 4 sektor. Analisis penentuan kegiatan perekonomian yang memisalkan harga tetap tapi tingkat bunga mengalami perubahan. Melalui analisis ini dapat diterangkan bagaimana perubahan-perubahan dalam tingkat bunga mempengaruhi keseimbangan kegiatan perekonomian. Analisis penentuan kegiatan perekonomian memisalkan harga dan tingkat bunga dalam mengalami perubahan. Kedua-dua perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan dalam keseimbangan perekonomian. Masalah utama dalam perekonomian. Ada beberapa masalah utama yang selalu dihadapi dalam kegiatan perekonomian suatu negara, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Masalah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang dapat dilakukan suatu negara sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan dalam 4 aspek: menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh tanpa inflasi, menghindari masalah inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada 3 bentuk kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, kebijakan fiskal. Meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengangguran agregat dapat ditambah, dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Hal ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya, pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya, maupun untuk menambah investasi pemerintah. Dalam masalah inflasi atau pada ketiga kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga sudah semakin pesat. Langkah sebaiknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Menurut Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang melalui kebijakan moneter. Pemerintahan dapat menambah penawaran uang. Pertambahan ini akan menurunkan tingkat bunga sehingga diharapkan penanaman modal akan bertambah dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Sebagai implikasi dan perubahan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat dan pengangguran menurun. Dalam masalah inflasi, langkah sebaiknya perlu dilakukan, yaitu penawaran uang dikurangi untuk menaikkan tingkat bunga, sehingga akan menurunkan investasi dan seterusnya pengeluaran agregat akan menurun. Hal ini akan mengurangi tekanan inflasi. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisien kegiatan perubahan. Kebijakan segi penawaran
bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan, sehingga dapat menawarkan barang-barang dan dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu segi penawaran adalah kebijakan pendapatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.